Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah anak-anak, agar lebih semangat lagi kita belajarnya, kita lakukan tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Kita mulai ya. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran matematika materi operasi hitung campuran bilangan pecahan. Nah sebelumnya ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu, yaitu setelah mempelajari materi, siswa diharapkan dapat 1. Memahami konsep operasi hitung campuran bilangan pecahan. Yang kedua, menjumlahkan bilangan pecahan berpenyebut tidak sama. Yang ketiga, menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang keempat, mengerjakan perkalian pecahan campuran dengan bilangan bulat. Yang kelima, mengerjakan pembagian pecahan campuran dengan bilangan bulat. Dan yang keenam, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan pecahan dengan jujur dan mandiri. Nah anak-anak, apa sih yang kalian ketahui tentang operasi hitung? Ya betul ya, ternyata operasi hitung itu merupakan suatu pengerjaan hitungan yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu apa sih yang disebut dengan bilangan pecahan? Ya betul ya, ternyata bilangan pecahan itu merupakan bilangan yang memiliki bentuk A per B, yang dimana A itu sebagai pembilang dan B itu sebagai penyebut. Nah nilai B itu tidak boleh 0, karena jika nilai B itu 0, maka hasilnya akan tidak terdefinisi. Contoh bilangan pecahannya itu seperti 1/2, 3/7, 5/8, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, bilangan pecahan itu ternyata di dalamnya sudah mencakup beberapa bilangan lainnya seperti bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan asli, dan bilangan-bilangan lainnya yang menjadi bagian dari bilangan pecahan tersebut. Contoh bilangan cacah itu terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif yang digabungkan dengan bilangan cacah. Contohnya yaitu dari angka 0 ke kanan ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan dari angka 0 ke kiri ada angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan asli itu terdiri dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah anak-anak sudah paham ya mengenai bilangan pecahan? Sekarang ibu minta kalian buat bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan cacah, bilangan bulat, ataupun bilangan asli. Sudah selesai anak-anak membuat bilangan pecahannya? Kalau sudah, mari kita lihat bagaimana cara untuk mengerjakan soal-soal bilangan pecahan dengan benar. Nah di sini ibu memiliki beberapa soal bilangan pecahan, yaitu Untuk soal pertama, yaitu 8/14 ditambah 4/14 dikurangi 5/14 sama dengan. Nah, soal ini penyebutnya sudah sama ya anak-anak. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja pembilangnya dan penyebutnya itu tetap ya. Di sini operasi hitungnya itu kan ada dua ya anak-anak, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena penjumlahan dan pengurangan itu memiliki kedudukan yang sama, jadi kita tinggal kerjakan soal ini secara berurutan ya, dari kiri ke kanan. Nah, kita jumlahkan dulu pecahan yang pertama dan yang kedua ya, yaitu 8 tambah 4 sama dengan 12. Dan penyebutnya itu tetap ya, yaitu 14. Jadi hasilnya 12/14. Sekarang kita kerjakan yang pengurangannya, yaitu 12/14 dikurangi 5/14 sama dengan, kita kurangi pembilangnya ya, yaitu 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Penyebutnya tetap ya, yaitu 14. Jadi hasilnya 7/14. Nah, 7/14 ini masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara membagi bilangan tersebut dengan angka yang sama.
yaitu dengan membagi bilangan tersebut dengan angka 7. Jadi hasilnya 7 dibagi 7 sama dengan 1 dan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi hasil dari 8/14 ditambah 4/14 dikurangi 5/14 sama dengan 1/2. Untuk soal yang kedua, yaitu 2/3 ditambah 3/5 dikali 3/5 sama dengan, karena soal ini ada penjumlahan dan perkaliannya, maka dahulukan dulu yang perkalian, baru setelah itu penjumlahan, yaitu 2/3 ditambah, nah perkalian pecahan biasa itu langsung saja ya, pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9 dan 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi 2/3 ditambah 9/25. Nah, karena 2/3 ditambah 9/25 itu penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara yang pertama, pembilang pertama dikali penyebut kedua, hasilnya untuk pembilang pertama, kemudian penyebut pertama dikali penyebut kedua, itu hasilnya untuk penyebut pertama, dan pembilang kedua dikali penyebut pertama, itu hasilnya untuk pembilang kedua, kemudian untuk penyebut kedua dikali penyebut pertama, itu hasilnya untuk penyebut kedua. Nah, jadi 2 dikali 25 per 3 dikali 25 sama dengan 50/75. Ditambah 9 kali 3 per 25 kali 3 sama dengan 27/75. Nah, penyebutnya sudah sama ya, kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja, yaitu 50 ditambah 27 sama dengan 77, dan penyebutnya tetap ya, yaitu 75. Jadi hasil dari 2/3 ditambah 3/5 dikali 3/5 sama dengan 77/75. Untuk soal ketiga, ini merupakan operasi hitung pecahan biasa dan pecahan campuran, yaitu 3/4 ditambah 1 2/5 sama dengan, cara mengerjakannya yaitu dengan mengubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara bilangan bulat dikali penyebut dan ditambah pembilang, dan penyebutnya itu tetap, yaitu 1 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 7/5. Jadi hasilnya 3/4 ditambah 7/5, kemudian kita samakan penyebutnya, yaitu 3 kali 5 per 4 kali 5 ditambah 7 kali 4 per 5 kali 4 sama dengan 15/20 ditambah 28/20. Nah, untuk hasilnya kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 15 ditambah 28, hasilnya yaitu 43/20. Nah, untuk soal keempat merupakan operasi hitung pecahan campuran dan bilangan bulat, yaitu 2/3 dikali 5 sama dengan, nah kita ubah dulu ya pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, yaitu 2 kali 3 tambah 2/3 dikali 5 sama dengan 8/3 dikali 5. Nah, untuk mengerjakan pecahan dan bilangan bulat ini, kita kalikan penyebut dengan bilangan bulat, kemudian ditambah dengan pembilang, dan penyebutnya tetap, yaitu 3 kali 5 tambah 8/3 sama dengan 23/3. Kemudian 7 kali 3 itu kan sama dengan 21. Nah, selisih dari 21 dan 23 itu adalah 2. Jadi hasilnya 7/2/3. Nah, anak-anak, jadi dapat kita simpulkan ya dari contoh-contoh soal tadi bahwa dalam prinsip pengerjaan operasi hitung campuran itu yaitu, prinsip dalam pengerjaan operasi hitung campuran yaitu, yang pertama, operasi yang sama kedudukannya itu dikerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Operasi yang sama kedudukannya yaitu penjumlahan dengan pengurangan dan perkalian dengan pembagian. Kemudian, kerjakan terlebih dahulu operasi yang berada di dalam kurung. Kemudian yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu, kerjakan operasi penjumlahan dan pengurangannya. nah itu dia prinsip-prinsip pengerjaan operasi hitung campuran. Nah, lalu kita simpulkan lagi ya prinsip pengerjaan bilangan pecahan, yaitu
prinsip pengerjaan bilangan pecahan, yaitu yang pertama, jika dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa memiliki penyebut yang sama, maka dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja dan penyebutnya tetap. Namun jika penyebutnya berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Kemudian yang kedua, jika terdapat pecahan campuran, maka ubah terlebih dahulu pecahan campuran tersebut ke dalam pecahan biasa. Kemudian prinsip yang ketiga, dalam mengerjakan perkalian pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kemudian prinsip yang keempat, dalam mengerjakan pembagian, kita ubah terlebih dahulu pembagian tersebut ke dalam perkalian dengan cara membalikan pecahan yang kedua dan dari pembilang menjadi penyebut dan dari penyebut menjadi pembilang. Sudah paham ya anak-anak mengenai prinsip-prinsip pengerjaan operasi hitung campuran dan bilangan pecahan? Nah, sekarang Ibu minta kalian kerjakan soal secara individu, soal yang akan Ibu berikan. Sudah selesai ya anak-anak mengerjakan soalnya? Jika sudah, Ibu akan menunjuk kalian secara acak untuk mengerjakan soal tadi di papan tulis ya. Untuk soal pertama, silakan kepada Anissa. Soal kedua, silakan kepada Nita. Dan untuk soal ketiga, silakan kepada Rian. Bagus ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, mari kita lihat jawabannya. Ternyata di sini jawabannya berbeda-beda ya. Ada yang dilakukan dengan cara cepat, ada juga yang dilakukan dengan cara-cara yang lengkap. Nah, bagus ya anak-anak, jawabannya semuanya benar. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Anissa, Nita, dan Rian. Sekarang, silahkan kalian baca kembali buku paket halaman 25 tentang operasi hitung campuran bilangan pecahan. Nah, apabila ada yang belum dimengerti, boleh silakan untuk ditanyakan ya. Sudah selesai anak-anak membaca bukunya? Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Jika tidak, Ibu akan membentuk kalian menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5 anggota per kelompoknya. Kemudian Ibu akan memberi kalian soal per kelompoknya dan silakan kalian kerjakan di rumah ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Tadi kita sudah belajar tentang apa sih? Iya betul, tentang operasi hitung campuran bilangan pecahan. Nah lalu bagaimana sih prinsip pengerjaan dari operasi hitung campuran itu? Iya betul. Yang pertama, operasi hitung yang berkedudukan sama itu dikerjakan secara berurutan dari kiri ke kanan. Kemudian untuk yang kedua, kita kerjakan dulu operasi yang berada di dalam kurung. Kemudian yang ketiga, kita kerjakan terlebih dahulu operasi perkalian dan pembagian. Setelah itu kita kerjakan penjumlahan dan pengurangannya. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengerjakan bilangan pecahan yang memiliki penyebut berbeda? Iya betul, dengan cara kita samakan dulu penyebutnya ya. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Nah, jangan lupa nanti kerjakan di rumah ya soal tadi yang telah Ibu berikan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa tawasau bil haqq. Wa tawasau bis sabr. Berdoa selesai. Terima kasih ya kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.